Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Idris Nur Ahmad dari Prodi Teknologi Informasi semester 2. Di sini saya akan menjelaskan pengertian konsep listrik dan nama-nama komponen elektronika. Pengertian arus listrik yaitu arus listrik adalah aliran muatan listrik yang bergerak melalui pengantar seperti kawat, logam, atau elektrolit. Arus listrik mengacu pada gerakan partikel bermuatan yang biasanya adalah elektron dalam penghantar logam dan ion dalam elektrolit. Arus listrik dibagi menjadi dua, yaitu arus AC dan arus DC. Yang pertama, arus AC, yaitu AC adalah singkatan dari alternating current atau dalam bahasa Indonesia disebut arus bolak-balik. Arus bolak-balik adalah jenis arus listrik di mana arah aliran bermuatan secara berkala berubah bolak-balik antara dua arah dalam satu siklus waktu. Artinya arus ini secara periodik mengalir maju dan mundur. Arus DC adalah singkatan dari direct current atau dalam bahasa Indonesia dikenal sebagai arus searah. Arus ini mengalir dalam arah konstan melalui penghantar listrik seperti kawat logam. Dalam arus DC, muatan listrik mengalir dari titik dengan potensial listrik yang lebih tinggi ke titik dengan potensial yang lebih rendah secara konsisten. Selanjutnya yaitu apa itu tegangan. Tegangan atau dalam bahasa Inggris disebut voltage adalah perbedaan potensial listrik antara dua titik dalam suatu rangkaian listrik. Dalam konteks listrik, tegangan menggambarkan energi potensial listrik yang dimiliki oleh muatan listrik di antara dua titik tertentu. Tegangan diukur dalam satuan volt, dinamai sesuai dengan ilmuwan Italia Alessandro Volta yang merupakan salah satu penemu baterai. 1 volt setara dengan 1 joule per coulomb. Dalam analogi sederhana, tegangan dapat dibayangkan sebagai gaya yang mendorong muatan listrik untuk mengalir melalui penghantar, serupa dengan gaya gravitasi yang mendorong air mengalir dari tempat yang lebih tinggi ke tempat yang lebih rendah. Jenis-jenis tegangan. Yang pertama yaitu tegangan listrik. Tegangan listrik umum. Ini adalah perbedaan potensial listrik antara dua titik dalam sebuah rangkaian listrik. Yang kedua, tegangan DC. Tegangan arus searah. Ini adalah tegangan di mana arus listrik mengalir hanya dalam satu arah. Contohnya adalah baterai atau sumber listrik DC lainnya. Yang ketiga yaitu tegangan AC, tegangan bolak-balik. Ini adalah tegangan di mana arus listrik mengalir bolak-balik secara teratur. Tegangan AC sering diukur dalam nilai efektif root mean square RMS dan memiliki frekuensi yang bervariasi tergantung pada sistemnya. 4. Tegangan tinggi, high voltage. Ini adalah tegangan yang jauh melebihi tegangan standar dalam kebanyakan aplikasi listrik. Tegangan tinggi sering dinyatakan dalam ribuan volt atau lebih. Yang kelima yaitu tegangan rendah, low volt. Ini adalah tegangan yang digunakan dalam kebanyakan aplikasi konsumen dan kebutuhan daya yang lebih kecil. Selanjutnya yaitu pengertian daya. Daya adalah ukuran dari singkatan energi yang dikonsumsi atau dihasilkan oleh suatu sistem dalam satuan waktu. Dalam konteks listrik, daya menggambarkan seberapa cepat listrik dikonsumsi atau dirubah menjadi bentuk energi lainnya, seperti panas, cahaya, atau gerakan. Jenis-jenis daya yaitu yang pertama, daya listrik merujuk pada kemampuan untuk melakukan pekerjaan atau menghasilkan energi dalam bentuk listrik. Yang kedua, daya mekanik
merujuk pada kemampuan untuk melakukan pekerjaan atau menghasilkan energi dalam bentuk gerakan mekanik. Yang ketiga, daya termal. Ini mengacu pada kemampuan untuk melakukan pekerjaan atau menghasilkan energi dalam bentuk panas. Yang keempat, daya cahaya. Ini merujuk pada kemampuan untuk menghasilkan intensitas cahaya, seperti dalam lampu atau perangkat pencahayaan lainnya. Dalam konteks cahaya, daya sering diukur dalam lumen atau watt untuk lampu. Yang kelima, daya akustik. Ini merujuk pada kemampuan untuk menghasilkan intensitas suara, seperti yang terjadi dalam sistem audio atau instrumen musik. Dalam konteks audio, daya sering diukur dalam desibel atau watt untuk amplifier. Daya kinetik ini merujuk pada kemampuan untuk melakukan pekerjaan atau menghasilkan energi dalam bentuk gerakan. Nama-nama komponen. 1. Komponen ELCO adalah singkatan dari elektronik kapasitor atau bahasa Indonesia disebut sebagai kapasitor elektronik. Fungsi utama kapasitor elektronik adalah untuk menyimpan dan melepaskan energi listrik dalam bentuk medan listrik. Ini ada simbol dan bentuk fisik. Yang kedua yaitu kapasitor tantalum. Elektronik yang menggunakan logam tantalum sebagai elektroda. Kapasitor ini biasanya memiliki struktur yang lebih kecil dan kapasitasi yang lebih tinggi dibandingkan dengan kapasitor elektronik biasa berbasis aluminium. Fungsi utama kapasitor tantalum adalah menyimpan dan melepaskan energi listrik dalam bentuk medan listrik. Di sini ada bentuk fisik dan simbol fisik. Yang ketiga yaitu Farco, adalah singkatan dari kapasitor. Kapasitor adalah sebuah komponen elektronik yang memiliki resistasi yang sangat sensitif terhadap tegangan. Fungsi utama kapasitor adalah sebagai pelindung protektor dalam rangkaian elektronik. Ketika tegangan pada rangkaian melebihi ambang batas yang ditentukan, kapasitor akan menurunkan resistasinya dengan cepat, memberikan jalur rendah untuk aliran arus, dan membuang kelebihan energi ke ground. Di sini ada simbol dan bentuk fisik. Komponen trimmer atau sering disebut sebagai potentiometer trimmer atau variabel resistor trimmer adalah jenis potentiometer yang dirancang untuk melakukan penyetelan atau penyesuaian nilai resistasinya secara manual. Fungsi utama dari komponen trimmer adalah untuk menyediakan resistasi yang dapat disesuaikan atau disetel secara manual dalam rangkaian listrik atau elektronik. Di sini ada simbol dan bentuk fisiknya. Yang kelima yaitu dioda penyiarah, adalah sebuah jenis dioda semikonduktor yang digunakan untuk mengubah arus listrik bolak-balik AC menjadi arus listrik searah DC. Fungsi utama dioda penyiarah adalah untuk memungkinkan arus listrik mengalir hanya dalam satu arah, yaitu dari anoda ke katoda, dan memblokir aliran arus dalam arah sebaliknya. Di sini ada simbol dan bentuk fisiknya. Oke, sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.